Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 19. Tunanganku ketahuan. Albert duduk menjauh dari Cila, karena ia sedang merokok yang terapit di jari tengah dan telunjuknya. Ia masih belum mengenakan koas, setelah beberapa kali menuai puncak terlesat itu. Masih sakit? Tanya Albert yang mendengar Cila mendesis di tempat tidur miliknya. Kini keduanya ada di dalam kamar Albert, karena gadis itu sudah mengirimi pesan pada sang mama, bahwa ia akan menginap di rumah Mira, beralasan kalau pesta selesai larut malam, dan ia diminta bermalam di sana. Mendengar pertanyaan Albert, Cila mencebik, lalu mengerucutkan bibirnya, jahat. Rengeknya. Bukannya iba, Albert justru terkekeh, di permainan kedua, ketiga dan seterusnya. Albert memang bermain dengan sangat luar biasa, padahal ia sendiri tahu malam ini Cila hanyalah miliknya. Tapi seakan ingin merasakan hal yang lain. Albert mencobanya, sampai membuat gadisnya merintih saat ada perubahan style. Kau terlalu terpesona, jadi aku tidak bisa bersabar, ucap Albert setelah mengembuskan asap rokok terakhirnya. Kemudian ia berbaring menghadap Cila, yang ia yakini masih menggerutu dalam hatinya. Lampu kamar memang telah dimatikan, tapi Albert masih bisa melihat wajah cantik gadisnya yang tengah kesal. Jangan marah-marah, kalau kau terus begini, nanti aku bisa tersenggol lagi. Buff. Refleks Cila memukul lengan Albert dengan keras, lalu membalikkan badannya, memunggungi lelaki tersebut. Oh, jadi maunya didekap dari belakang. Seloroh Albert seraya merengkuh pinggang ramping itu. Kakak. Pekik Cila. Dan Albert kembali terkekeh. Iya, aku minta maaf sayang, ucap Albert manja, seraya mengibaskan wajahnya di punggung polos Cila. Gadis itu menggeliat, tetapi Albert tak menghentikan sesuatu yang telah dimulainya, hingga akhirnya Cila berbalik menghadap Albert lagi. Cek, menyebalkan. Mulutnya mungkin bilang seperti itu, tapi ia justru menarik diri untuk mendekap Albert, dan membenamkan wajahnya di dada bidang lelaki itu. Tapi tetap sayangkan. Tentu saja, balas Cila cepat. Kalau begitu belilah dalaman yang warna merah, karena aku suka melihat warna itu. Kakak, ih. Haha iya aku bercanda. Kenapa kau jadi suka sekali marah-marah, ucap Albert seraya mengecup puncak kepala Cila. Sebaiknya kita tidur, kalau tidak, yang ada belalai kesukaanmu akan kembali bangun, sambung Albert. Cila hendak memprotes, namun secepat kilat Albert menarik selimut untuk menutupi mereka seraya mendekap erat Cila. Dan diakhiri kecupan manis di kepala gadis itu, sebagai ucapan selamat malam, sebelum keduanya benar-benar terlelap dalam buayan. Suntikan vitamin yang telah diberikan Cila pada Albert memang selalu manjur, lihat saja, pagi ini mood lelaki itu sudah kembali baik seperti semula. Padahal semalam ia bertengkar hebat dengan gadisnya. Saat Albert sedang memeriksa dokumen yang telah diberikan oleh sekretarisnya, ia menangkap pergerakan Juna yang terlihat aneh pagi ini. Lelaki itu berjalan maju mundur, nggak tenang di tempatnya, atau mungkin Juna memang sengaja, karena sedang senam pagi begitu ceritanya. Kau kenapa? Tanya Albert risih, melihat Juna tak mau diam, ditambah raut wajah yang begitu gelisah. Mendengar pertanyaan Albert yang ditunjukkan pada dirinya, Juna refleks berhenti, lalu memandang ke arah bosnya. Bagaimana ini? Hei, aku sedang bertanya, kau sedang apa? Lelaki temperamental itu kembali bersuara. Sedikit meninggi, mengusik gendang telinga. Juna, tolong. Kalau kamu tidak ingin Albert mengamuk lagi, segeralah bicara, mumpung pengaruh suntikan vitamin dari Cila masih ada. Juna menelan salivanya dengan berat, tenggorokannya terasa tercekat untuk menjelaskan tentang kejadian semalam, antara dirinya dan tunangan sang tuan. Anu tuan,
Aish malah Anu yang keluar. Anu apa maksudmu? Cetus Albert dengan tatapan menyelidik. Alisnya bertaut mencari kejujuran dari lelaki tersebut. Kau sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Juna langsung mendongak, ternyata ia mudah sekali untuk ditebak. Tanpa babi bu lagi, akhirnya Juna menyerahkan flash disk ke arah Albert, membuat kadar kebingungan lelaki itu bertambah. Apa sih Jun? Juna tak bisa menjelaskan apapun, ia hanya minta Albert membuka file yang ada di dalam flash disk tersebut, dan kembali berdiri di samping tuannya. Albert semakin merasa heran dan menganggap Juna sedang bercanda, karena ia disuruh melihat rekaman CCTV yang ada di dalam mobilnya. Namun, karena ditambah rasa penasaran juga, akhirnya Albert membuka file tersebut. Di sana, dengan jelas ia bisa melihat, Juna dan Monica tengah duduk berdampingan. Namun di menit selanjutnya, mata Albert dibuat membulat, kala melihat Monica mulai merayu Juna. Kini, Albert mulai mengerti, ia tersenyum bahagia hingga menunjukkan deret gigi putihnya yang terlihat rapi. Ternyata begitu itu kau di belakangku. Wow, Albert berteriak, saat melihat drama selanjutnya. Ia melirik Juna yang wajahnya nampak memerah, menahan malu dengan perbuatan Monica padanya. Jadi, kalian berkecupan di dalam mobilku? Tanya Albert. Tuan bukan seperti itu, balas Juna dengan menggaruk tengkuknya. Lalu apa? Kau mau pamer di depanku, karena berhasil dikecup oleh seorang wanita. Ya Tuhan. Tuan. Apa Jun? Itu. Albert bergeming, pura-pura menunggu penjelasan Juna. Melihat wajah gugup asistennya itu, membuat Albert semakin gencar merayu, tetapi karena tidak bisa bersabar, tiba-tiba Albert tergelak dengan memegangi perutnya. Juna refleks mundur selangkah karena saking kagetnya. Kenapa dia malah tertawa? Bukankah seharusnya dia marah, karena Nona Monica sudah berselingkuh di belakangnya? Jun, apa kalian? Albert membuat gerakan kedua tangannya saling mematuk. Lalu ia kembali tertawa dengan pikirannya. Tuan saya tidak. Ah sudahlah kau jujur saja, potong Albert cepat. Tapi tuan saya. Aku tidak percaya, Albert menggelengkan kepalanya, menolak penjelasan Juna. Tuan tolong dengar. Tidak. Tuan, saya tidak melakukannya, pekik Juna akhirnya, kesal. Tentu saja, karena kalian tahu sendiri, ia tidak melakukan apa-apa selain hanya mengerjai Monica. Bahkan ia melakukan ini semua bukan untuk dirinya, melainkan untuk lelaki yang tengah duduk dan menatapnya dengan tatapan tak percaya. Detik selanjutnya Albert tergelak lebih keras, merasa sudah berhasil mengerjai Juna. Sudut matanya berair, karena saking lamanya menertawai ekspresi kesal Juna, yang terlihat lucu di mata Albert. Gajimu bulan ini aku tambah, ucap Albert di sisa-sisa tawanya, ia mematikan video CCTV tersebut. Dan menyuruh Juna untuk duduk. Lelaki itu berterima kasih pada sang asisten karena telah membantunya, ini akan menjadi salah satu bukti yang akan ia berikan pada Jonathan dan ibunya Monica, bukti bahwa si Monica memang bukanlah wanita yang pantas untuk mendampinginya. Namun, bukan berarti Juna harus berhenti untuk menyelidiki tunangannya tersebut, ia ingin bukti lain, yang lebih kuat daripada ini. Tapi karena kau sudah membentakku, uang tambahanmu dipotong 20%. Apa? Juna melongo, dengan hati yang memaki. Albert kembali terkekeh, hei aku bercanda, kenapa kau seserius ini? Matahari menggantung tepat di tengah ubun-ubun, waktunya bagi para anak sekolah berhambur, keluar untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Termasuk Cila dan juga Nana, keduanya sudah sepakat untuk makan siang lebih dulu, di mall tempat biasa mereka menghabiskan waktu. Namun, tidak ada informasi apapun,
tiba-tiba seorang lelaki sudah berdiri di depan mereka, dengan tegap dan wajah yang terlihat datar nyaris tanpa senyum. "Siang Nona, Tuan sudah menunggu di dalam mobil," ucap Juna, kembali menundukkan kepala, tidak berani menatap lama-lama pacar bosnya. Cila memajukan wajahnya dengan tatapan tak percaya, Albert sudah menunggunya. Mau apa? Apa dia mau mengajak makan siang juga? Sama halnya dengan Cila, Nana pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak salah kan? Ini adalah lelaki yang 2 kali hampir membuatnya celaka, dan sekarang lelaki itu sedang berdiri tepat di depan mereka berdua. "Hei, kau pria itu kan?" pekik Nana dengan tatapan sinis. Juna langsung mengangkat kepalanya. Roman-romannya ia kenal siapa pemilik suara ini, dan benar saja, saat kepala itu sukses menegak, gadis galak yang 2 kali ditemuinya ini tengah menatap marah, dengan tangan yang bertolak pinggang. "Untuk apa kau mendekati Cila? Jangan bilang kau mau menjadikan sahabatku sebagai mangsamu," tuduh Nana dengan mata yang menyipit dan jari yang menunjuk tepat di wajah Juna. "Mangsa?" Juna melihat sekitar, orang-orang yang berjalan bahkan rela berhenti, demi melihat adegan selanjutnya. "Sial, jadi gadis ini sahabat Nona Cila. Apa maksud Anda Nona?" Juna pura-pura bodoh saja, dan tidak mengenali Nana. "Sudah kau mengaku saja, aku tahu siapa kau sebenarnya, kau ini, Buru-buru Juna menutup mulut Nana dengan satu tangan besarnya, hingga gadis itu kesulitan bicara. Gadis di depannya ini benar-benar bahaya. Sudah galak, barbar pula. Cila hanya bisa menatap bingung pada kedua orang yang tengah adu mulut di depannya. Mau melerai. Bahkan ia tidak tahu, apa duduk masalahnya. Dan apa mereka sudah saling kenal. Sepertinya iya, tapi kenapa ia tidak tahu? "Tutup mulutmu," cetus Juna setelah bekapan itu terlepas. Sesuatu yang baru pernah Cila lihat, sisi judes Juna. "Tidak akan. Cila harus tahu siapa kau sebenarnya, kau adalah..." Lagi-lagi Juna membekap mulut mungil Nana yang pandai mengomel itu, bahkan ia sampai mendekap gadis itu agar tidak berontak. Au! Tangan Juna tergigit, ia melepas diri menahan sakit. "Sit. Cil, kita pergi aja. Nanti gue ceritain." Nana sudah ingin menarik tangan Cila, tetapi gadis itu justru menghentikan langkah sahabatnya. "Nah, Cila udah ditunggu kakak pacar, kita makan bareng dia juga ya." "Maksud lo?" Cila melirik Juna, "Itu Kak Juna, asistennya kakak pacar." Mata Nana membola, lalu menatap Juna yang masih mengibaskan tangannya yang terasa sakit. Nana sepertinya bukan gadis keturunan biasa, mungkin ada sejenis darah vampir dalam tubuhnya. Lihat. Tangan Juna bahkan hampir saja berdarah. Dan Nana baru mengingat, bahwa lelaki di depannya ini, ternyata pernah ia lihat waktu ia habis menonton dengan Cila, pantas saja wajahnya tidak terasa asing. "Hei! Kenapa lama sekali?" teriak seorang lelaki yang sedari tadi menunggu di dalam mobil. Ia hanya menurunkan sedikit kaca, berteriak dengan nada kesal. Ketiga orang tersebut langsung melayangkan tatapan mereka masing-masing ke arah sumber suara. Rasanya sudah terintimidasi oleh tatapan tajam, dan suara bass yang terdengar murka. Entah kenapa, Nana yang tadinya tidak mengerti apa-apa, malah mengikuti langkah Cila. Hingga kini mereka semua sukses berada dalam mobil tersebut. Juna di belakang kemudi, dan 3 orang lainnya duduk di kursi penumpang dengan Cila yang berada di tengah-tengah. "Kak, maaf ya Cila bawa temen. Nih, kenalin ini Nana," ucap Cila dengan wajah dibuat ceria, meskipun ia tahu Albert tidak tertarik sama sekali dengan apa yang dilakukannya. Melihat wajah seram Albert,
Dengan gemetar dan sedikit mengulas senyum Nana mengulurkan tangannya ke hadapan lelaki itu. Tetapi bukan Albert namanya kalau ia tiba-tiba bersikap ramah pada seseorang yang baru saja dikenalnya. Hanya Hem. Dengan perasaan kecewa Nana menarik cepat tangannya, sedangkan lelaki itu hanya memasang wajah datar tanpa dosa seperti biasa. Aku tanya kenapa lama. Albert masih menggunakan nada bicaranya yang terdengar kesal. Itu. Apa karena mereka? Lelaki itu melirik tajam dua orang itu secara bergantian. Cila menggigit bibir bawahnya, Juna bungkam, apalagi Nana, bahkan gadis yang biasanya galak itu tidak bisa bernafas dengan normal sekarang. Sayang bukan seperti itu, rengek Cila mulai bergelayut. Jun, panggil Albert. Tahu apa yang diinginkan tuannya, Juna langsung meminta Nana untuk duduk di sampingnya. Nona duduklah di depan. Nana melirik tajam ke arah Juna, ia tidak mengerti sama sekali dengan kedua lelaki di depannya ini. Kenapa bahkan tanpa bicara pun, mereka sudah seperti sedang berkomunikasi. Setelah Nana berhasil duduk di samping Juna, barulah mobil melaju ke jalan raya. Cila duduk sedikit menjauh dari Albert, ia tidak ingin lelaki itu berbuat macam-macam ketika ada sahabatnya. Mungkin Nana adalah orang yang paling tahu apa rahasianya, tetapi untuk masalah ia sering bercinta dengan Albert, gadis itu sama sekali tidak mengetahuinya. Bisa diceramahi 7 hari 7 malam kalau sampai itu terjadi. Mendekatilah, ucap Albert yang menyadari gadisnya menjauh. Ia sedikit kesal dengan keberadaan Nana yang membuat Cila seolah memberi jarak. Cila hanya bergeser sedikit, begitu seterusnya hingga akhirnya Albert geram. Mendekat atau kusuruh mereka turun. Cetus Albert yang membuat Nana menelan salivanya berat. Kenapa Cila bisa jatuh cinta sama makhluk begini sih? Tak mau terjadi apapun akhirnya Cila mendekat, dengan cepat Albert merengkuh pinggang itu dan menyenderkan kepalanya di bahu Cila. Beri aku kecupan, ucapnya melunak, bahkan sedikit lebih manja. Tidak peduli pada makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya. Cih, bisa langsung berubah begitu. Gadis di samping Juna lagi-lagi membatin. Kak, di sini ada Nana sama Kak Juna, bisik Cila tak enakan, meski ia tahu itu tidak berpengaruh apapun pada keputusan Albert. Tetap saja, ia harus berusaha menolaknya. Ini semua gara-gara Juna, aku jadi ingin dikecup. Masih dalam mode yang sama. Mengusap-usap kepala di dada Cila. Mendengar itu, Nana kembali memicingkan mata pada lelaki yang duduk di sebelahnya. Semakin yakin, Juna memanglah tipe buaya darat yang suka gonta-ganti pasangan. Pasti banyak yang memuja juniornya. Kenapa gara-gara Kak Juna? Tanya Cila dengan tatapan polos yang terlihat menggemaskan di mata Albert. Dia menyuruhku menonton video dirinya sedang berkecukupan dengan seorang wanita, ucap Albert menyeringai, sedikit melirik ke arah Juna dari balik spion. Glek. Kedua gadis itu langsung menatap Juna secara bersamaan, tatapan tak percaya Juna telah melakukan itu semua. Bahkan rasanya Nana ingin memaki saja. Benar-benar ini orang, bahkan bosnya disuruh menonton kelakuan bejatnya. Nana geleng-geleng kepala. Sedangkan Juna merutuk Albert dalam hati, kenapa mesti diungkit lagi sih, kalau saja Albert bukan bosnya, mungkin sudah ia sumpal mulut lemesnya. Melihat Cila yang tak bereaksi apapun, akhirnya Albert bertindak sendiri, ia mengecup leher Cila dengan kecupan manis, membuat gadis itu tersentak, dan tak sengaja melenguh. Mendengar itu, Nana hampir saja melirik ke belakang, namun secepat kilat perkataan Juna menghentikannya. Duduklah dengan tenang di tempatmu, apa sih, gue kan cuma mau lihat. Tahu kalau tangan Cila menganggur, Albert segera menarik dan mengapitnya di kedua pahanya. Cila langsung bergidik ngeri,
Begitu tangannya merasakan benda keras di sana, kenapa cepat sekali bereaksi sih? Batinnya. Kakak jangan, pekik Cila saat Albert merayunya dengan serangan-serangan mematikan. Membuat keadaan di kursi penumpang jadi gaduh oleh tingkah keduanya. Nana yang kembali penasaran mencoba melihat dari kaca spion depan, tetapi lagi-lagi Juna menghentikan niatannya. Lelaki itu membelokkan kaca spion itu ke arahnya. Kalau kau mau mati jangan di sini, cetus Juna sedikit melirik Nana. Lanjut ke bab 20.